dulu untuk mendirikan keraton itu jadi Bengawan Solo banjir, kemudian banyak ada potongan-potongan kayu seperti ini yang akhirnya dipakai untuk mendirikan keraton Surakarta. Ini adalah kisah yang bahwasanya keraton Solo semestinya menjadi daerah istimewa. Dasarnya adalah ini terbuat dari marmer ya. Saya bacakan dasar keraton Surakarta, bukan Kartosuro tapi Surakarta. Semestinya menjadi daerah istimewa. Tapi ulo salamulyo atur bagyo ini Al-Quran Jawa atau Kitab Kuning Keraton Solo taruhlah begitu. Jadi tulisannya Arab tapi kalau dibaca bahasa Jawa. Oh gitu ya. Ya, tulisannya Arab tapi kalau dibaca bahasa Jawa. Ini Kitab Kuning. Ya. Terus tapi kalau yang jenis pusaka itu di dalam istana. Karena kalau seperti yang kita mau satu itu kan yang terkenal paling. Kalau itu belum pernah. Ini rebab itu saya kan bisa jalan. Oh, luar biasa. Kalau saya memaknai ngerembuk bab itu harus secara halus, nget, jadi tidak ada permasalahan gitu ya. Ini rebab, tidak ada rembukan malah pada jotos-jotosan ya. DPR sekarang itu kan lucu kelihatannya angkatan karena ini merupakan simbol lah saloka menurut saya. Jadi terima kasih Mas Pur. Tahu saya malah ngerembuk bab itu harus dengan itu ya suaranya yang halus. Ini beberapa. Ini wayang keraton. Oh, wayangnya luar biasa wayang keraton. Nama wayang ini diambil dari kata gedogan yang artinya kandang kuda, karena kebanyakan tokoh wayang ini memakai sebutan kuda seperti Raden Panji, Kudawa Nengpati, Kuda Narawangsa dan sebagainya. Adegan wayang gedog ini Raden Inu Kertopati berhadapan dengan Prabu Kelono Joyo Puspito. Nah, berarti ini versi apa? Wayang versi atau misi begitu saat itu. Oh, fungsinya untuk misi nggak tahu. Misi. Luar biasa. Wayang keratonnya beda ya. Beda itu yang namanya halusnya. Itu istilahnya Kiranya dan apa? Sundingannya itu beda jauh. pakai BB12. Terus inilah putra putrinya. Oh, ini putra putri. Putra putrinya dari BB12 itu. Termasuk yang Gusti Nino, guys. Nomor berapa? Gusti Nino. Oh, Gusti Suryo Wicaksono. Jadi di sini ada sumur Songo, sumur yang dulu pernah digunakan untuk meditasi berdoanya Pakubono ke-9, karena dulu pernah di nama Ronggowarsito itu anaknya Hayu. Nah itu kan mungkin dianggap perempuan gitu, terus bertapa berdoa di sumur ini supaya nanti anak laki-laki. Oh, ternyata anaknya Pakubono 9 itu Pakubono 10, jadi dianggap karena berkat doanya Pakubono 9 itu lah akhir Pakubono 10 menjadi raja yang paling hebat, paling sukses. Karena diramalkan oleh Ki Pujangga Ronggowarsito akan lahir perempuan. Itu perkataannya Hayu. Hayu, gitu. Nah, terus satu masa Ronggowarsito bilang Hayu itu artinya Rahayu. Oh, gitu. Karena berdebar-debarnya tidak seolah-olah terancam tidak ada yang meneruskan, sehingga Pakubono ingkang kaping 9 meditasi di sini.
terus menurunkan Pakubuwono ingkang kaping sedasa. Nggih, makaten ini namanya Sumur Songo nggih. Sumur Songo karena digunakan untuk bersuci oleh Pakubuwono ingkang kaping 9. Ngaten nggih. Matur nuwun. Tapi uluk salam mulia ini saya akan mengungkap sebuah bukan mitos karena ada wujudnya. Saya akan mengungkap yang jarang terungkap adalah kayu jati Kiai Donoloyo. Ya, Kiai Donoloyo. Saya sudah disertai dengan beliaunya Mas Pur. Monggo dipun terangaken ya keajaiban dari ini. Jadi adalah kayu yang memang digunakan oleh keraton untuk membuat bangunan-bangunan di keraton, karena memang unsur kayu ini terkenal kayu yang sangat keras, sangat kuat gitu loh. Dan sampai sekarang hutannya kayu ini ya di daerah Wonogiri sana itu masih tumbuh kayu-kayu yang sebesar ini, karena memang dilestarikan, jadi hanya untuk kebutuhan keraton. Gitu nggih. Kalau mitosnya ini gimana dulu untuk membangun keraton gitu? Jadi ada mitos bahwa dulu untuk mendirikan keraton itu jadi Bengawan Solo banjir, kemudian banyak ada potongan-potongan kayu seperti ini yang akhirnya dipakai untuk mendirikan keraton Surakarta ini. Nah, ini sisanya masih ini salah satu sisa dari kayu itu. Jadi kalau ingin melihat dari kayu-kayu yang masih itu ada di Alas Donoloyo Wonogiri. Wonogiri termasuk wilayah Keraton Surakarta ya. Atau nuwun Mas. Tapi uluk salam mulia. Ini adalah kisah yang bahwasanya Keraton Solo semestinya menjadi daerah istimewa. Dasarnya adalah ini terbuat dari marmer ya. Saya bacakan dasar Keraton Surakarta, bukan Kartosuro tapi Surakarta. Semestinya menjadi daerah istimewa. Maklumat Sri Paduka ingkang sinuwun Kanjeng susuhunan kepada seluruh penduduk negeri Surakarta Hadiningrat. Ini jangan nama, jadi saya mesti berhati-hati. 1. Kami Pakubuwono ingkang kaping 12 susuhunan negeri Surakarta Hadiningrat menyatakan negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari negara Republik Indonesia dan berdiri di belakang pemerintahan pusat negara Republik Indonesia. 2. Kami menyatakan bahwa pada dasarnya segala kekuasaan dalam daerah negeri Surakarta Hadiningrat terletak di tangan susuhunan Surakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, maka kekuasaan yang sampai kini tidak di tangan kami dengan sendirinya kembali ke tangan kami. 3. Kami menyatakan bahwa perhubungan antara negeri Surakarta Hadiningrat dengan pemerintah pusat negara Republik Indonesia bersifat langsung. 4. Kami memerintahkan dan percaya kepada seluruh penduduk negeri Surakarta Hadiningrat, mereka akan bersikap sesuai dengan sabda kami tersebut di atas. Surakarta Hadiningrat 1 September 1945, 24 Poso Ehe tahunnya 1878, Pakubuwono 12. Terus ini adalah piagam dari Presiden Soekarno. Panjenengan kan baca apa? Panjenengan biar lebih cepat.
Piagam Kedudukan Republik Indonesia. Kami Presiden Republik Indonesia menetapkan ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono Senopati ing Ngaloga Abdul Rahman Sayyidin Panatagomo ingkang kaping 12 ing Surakarta Hadiningrat pada kedudukannya dengan kepercayaan bahwa Sri Paduka Kanjeng Susunan akan mencurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Surakarta sebagai bagian daripada Republik Indonesia. Jakarta 19 Agustus 1945, Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Terus ini amanat. Ini sama ini tapi juga masih nggak masalah karena juga sekarang masih Oke. Sirap